Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, cucu-cucu Oma semua. Hari ini Oma mau cerita tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah seperti kita juga dulu waktu kecilnya, suka lari-lari, suka main sama teman-temannya. Tetapi Nabi Ayub ini orangnya baik hati, tidak nakal, tidak sombong. Tapi dia dengan orang tuanya, "Hai Ayub, sekarang sudah waktunya untuk sholat." Dia sholat. Terus kalau zaman sekarang sudah banyak kan hafiz Al-Quran yang masih muda-muda. Itu dulu kalau Nabi Ayub masih ada, senang sekali punya teman-teman yang sudah masih kecil-kecil udah pada pinter ngajinya. Dia tumbuh menjadi anak yang pintar, sehat. Dia selalu menjadi nomor satu lah. Kalau dulu udah ada sekolah, mestinya nomor satu, tapi waktu itu dulu itu hanya perkumpulan gitu. Lalu dan orang tua dari Nabi Ayub itu juga orang punya, jadi orang kaya. Jadi dari kecil pun, walaupun dia itu juga pintar, dia juga baik hati, dia juga selalu tolong menolong sama sesamanya yang lagi membutuhkan pertolongan. Terus karena dia sudah menjadi dewasa, jadi dia sudah kelihatan bahwa dia itu nanti akan menjadi nabi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah melihat bahwa ini si Ayub ini nanti akan saya pilih dia menjadi nabi. Nabi Ayub tuh yang tadi Oma bilang, dia itu kan orang kaya, jadi dilimpahi banyak harta, menikah terus jadi orang kaya sekali ya, kaya sekali itu. Dan tak hanya itu, seluruh hidupnya itu dinikmatinya untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia walaupun kaya, amalnya banyak, tidak sombong, selalu dengan orang siapapun, dari kalangan manapun, dari yang punya sampai yang miskin, selalu dia hai, selalu dia disapa. Jadi kalau kita selalu menyapa kepada orang siapapun, itu nggak boleh sombong, karena kita adalah manusia itu semua sama. Nanti ketawanya sama gimana Oma? Karena setiap nyawa pasti akan mati. Dan kalau kita sudah meninggal mati, apa yang kita bawa? Hanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Itu tadi yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ayub ini tadi. Terus dia juga nggak pernah lupa itu membantu orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Sampai suatu hari dia dalam kehidupan yang kaya, apa-apa ada. Jadi itu nikmat Allah diberikan kepada Nabi Ayub. Semua ada, apapun punya. Ya, kayak kehidupan yang di surga, tapi itu ada di bumi. Tetapi semua harus ada ujiannya. Coba bagaimana? Sudah diberikan harta banyak, sekarang mau saya uji. Diuji, yaitu sudah punya istri yang cantik, setia. Tapi pada suatu hari rumah Nabi Ayub ini dihanyut karena banjir. Ujiannya itu anak-anaknya meninggal, sampai hartanya habis, dan akhirnya Nabi Ayub ini diberikan penyakit kulit yang akhirnya membuat mukanya ini jadi buruk. Terus banyak sekali di badannya itu, baunya itu yang bau sakit kulitnya itu sampai amis rasanya. Ini cobaan dari Allah.
katanya. Ditemani sama istrinya, waktu istrinya masih baik, masih ditemani menjalani seluruh cobaan dengan penuh ketegaran. Walaupun seperti itu, Nabi Ayub tidak pernah lelah untuk selalu berdoa dan memujahnya kepada Allah. Dalam kondisi seperti sulit apapun, beliau tetap beribadah. Setelah beberapa bulan menderita sakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, sang istri berkata kepada Nabi Ayub, "Suamiku, engkau adalah seorang nabi dan doamu dikabulkan Allah. Sudah begini penderitaan kita, apakah engkau tidak memohon kepada Allah agar dilepaskan dari musibah ini?" Jadi istrinya itu tidak apa ya, gimana sih, nabi, kamu kan sudah diberikan sebagai nabi, berdoalah. Aku sudah berdoa terus istriku, aku sudah memohon terus. Inilah yang namanya ujian. Ujian itu harus kita hadapi, karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian selama kita masih kuat. Ya, saya malu mengangkat mukaku. Aku malu punya suami seperti kamu, tapi terus pergi istrinya itu. Lalu beliau ini, kenapa orang semua sudah melupakan aku, melihat aku ini jijik karena bau penyakit kulit yang amis ya, bau dan amis. Salahku ya Allah. Lalu beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, saya malu mengangkat mukaku agar aku dilepaskan dari musibah yang belum lama ini saya tanggung. Sebab saya tidak pernah lupa Allah, berpuluh-puluh tahun lamanya saya telah menikmati karunia dari Allah." Ucap Nabi Ayub pada saat itu sembari tersenyum. Dia tidak pernah marah, dia hanya, "Ya Allah, berilah saya kesehatan kembali seperti dulu, berilah saya sehat mukanya seperti dulu." Tetapi tidak marah, beliau hanya tersenyum. Berarti namanya ikhlas ya, ikhlas ya. Nah, lambat laun karena sekarang istrinya sudah pergi, Nabi Ayub itu sendiri. Sementara lukanya yang diketuk semakin lama semakin parah, tidak diobati hingga menimbulkan bau yang tidak sedap lah, amis rasanya itu. Di tengah kesedihannya itu, sudah ditinggalkan istrinya, sudah sakitnya nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dan sabar, karena Nabi Ayub percaya Allah ini memberikan ujian. Bagaimana aku ini sabar, ikhlas dan tabah menghadapi ujian ini. Lalu setiap hari Nabi Ayub ini berdoa dan akhirnya doanya ini didengar oleh Allah dengan memerintahkan, "Hai Ayub, kau hentakkan tanah di bumi ini, hentakkan." Tahu yang dihentakkan? Dek, oh gitu, dek, dihentakkan kakinya ya, dihentakkan. Lalu Nabi Ayub pun menjalankan perintah Allah dengan menghentakkan kakinya, maka air keluar dari dalam tanah yang dihentak Nabi Ayub tadi, dan dengan air itu Nabi Ayub lalu membasuh mukanya
Alhamdulillah luka itu hilang, sembuh seketika. Alhamdulillah Nabi Ayub itu menghampiri, alhamdulillah semua luka-lukanya hilang. Itulah yang kita contoh ya. Selalu Nabi Ayub itu menjalankan perintah Allah, walaupun selalu ada ujian dan cobaan bagi Nabi Ayub. Kan ada lagunya, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itulah Nabi Yakub tadi. Jadi selalu mensyukuri apa yang telah didapatkan saat ini. Kemarin sudah diberikan kenikmatan, sekarang diberikan ujian, tapi beliau tidak menyerah, selalu menyembah, selalu memohon kepada Allah, dan diberikanlah kesembuhan itu. Begitu ya cucu-cucu, anak-anak, tirulah Nabi Yakub, orang sabar, dan walaupun diberikan ujian selalu sabar dan ikhlas. Demikian dongeng Oma saat ini. Besok kita teruskan lagi dongeng cerita kisah nabi-nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.